Bayangkan ini, kamu berjalan di tengah pasar yang ramai, mendengar suara-suara dari segala arah. Ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang bahkan mencemooh tanpa alasan. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan berhenti dan membalas setiap suara yang tidak kamu suka? Atau kamu akan terus berjalan, fokus pada tujuanmu? Hidup kita seringkali seperti itu. Suara-suara dari luar berusaha mempengaruhi kita, tapi sebenarnya bukan hinaan, komentar negatif, atau penolakan yang benar-benar menyakiti kita, melainkan bagaimana kita menerimanya. Sekarang mari kita berpikir lebih jauh. Apakah benar kita harus kebal terhadap semua itu? Atau ada saatnya kita perlu mendengarkan? Apakah menjadi orang yang tidak peduli akan menjadi kita lebih kuat, atau justru menghilangkan sisi manusiawi kita? Sepanjang video ini kita akan membahas 5 prinsip stoikisme yang bisa membuatmu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kendalimu. Bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi belajar bagaimana tetap tenang dan tidak kehilangan jati diri di tengah dunia yang penuh distraksi. Tetaplah sampai akhir, karena disinilah kamu akan menemukan cara untuk benar-benar berjiwa teguh. Dan jika kamu merasa topik ini berharga, jangan lupa untuk share agar tidak ketinggalan pembahasan tentang stoikisme dan cara berpikir yang lebih kuat. Prinsip pertama, tujuan yang teguh. Pertama, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar tahu kemana arah hidupmu? Banyak orang berpikir bahwa mereka memiliki tujuan, tetapi sebenarnya mereka hanya mengikuti arus tanpa kejelasan. Seperti kapal tanpa kompas, mereka bergerak tetapi tidak tahu akan berlabuh di mana. Ada pandangan yang mengatakan bahwa memiliki tujuan yang jelas adalah satu-satunya cara untuk menjalani hidup yang berarti. Sebuah visi yang kuat bisa menjadi jangkar saat dunia di sekitarmu terus berubah. Namun di sisi lain, terlalu kaku terhadap tujuan juga bisa menjadi jebakan. Jika kamu terus mengejar satu hal tanpa fleksibilitas, kamu mungkin kehilangan kebahagiaan dalam prosesnya. Jadi bagaimana cara menemukan keseimbangan? Refleksi adalah kuncinya. Tanyakan pada dirimu secara rutin, apakah tujuan ini masih relevan? Apakah ini benar-benar keinginanmu atau hanya sekedar tekanan dari lingkungan? Memiliki tujuan itu penting, tetapi menikmatinya dalam proses juga tidak kalah penting. Prinsip yang kedua, mengendalikan pikiran. Apakah kamu pernah merasa bahwa dunia ini terlalu berisik? Bukan karena suara klakson atau orang-orang yang berbicara terlalu keras, tetapi karena pikiranmu sendiri yang tak henti-hentinya berbicara. Pikiran manusia bisa menjadi taman yang indah atau hutan belantara yang liar, tergantung bagaimana kita menjaganya. Jika dibiarkan tumbuh liar, ia akan dipenuhi oleh gulma kecemasan dan ketakutan yang mencekik. Mengendalikan pikiran bukan berarti menekan atau mengabaikannya, tetapi menyadari bahwa tidak semua yang kita pikirkan harus dipercaya. Kadang suara di dalam kepala kita hanyalah rasa takut yang menyamar sebagai logika, atau ego yang takut kehilangan kendali. Dunia luar mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi pikiran sendiri sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Prinsip ketiga, menghadapi kritik dengan bijak. Ada 2 jenis kritik, kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan. Yang pertama bisa menjadi alat untuk berkembang, sementara yang kedua bisa menghancurkan mental jika kamu biarkan. Masalahnya, manusia seringkali sulit membedakan keduanya. Begitu mendengar kritik, insting pertama kita adalah merasa diserang. Padahal kritik tidak selalu tentang dirimu. Kadang itu adalah refleksi dari ketidakpuasan orang lain terhadap hidup mereka sendiri.
Jadi bagaimana cara menghadapi kritik dengan bijak? Dengarkan, tapi jangan langsung bereaksi. Ambil waktu untuk mencerna. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini kritik yang adil? Apakah ini sesuatu yang bisa membantuku berkembang? Jika iya, gunakan sebagai bahan evaluasi. Namun jika tidak, biarkan saja berlalu seperti angin. Orang yang paling bebas bukanlah mereka yang tidak pernah dikritik, tetapi mereka yang tidak membiarkan kritik mengendalikan hidup mereka. Prinsip keempat, mengubah rasa tersinggung. Pernahkah kamu merasa hatimu tiba-tiba panas hanya karena satu komentar kecil? Seseorang berkata sesuatu yang tidak kamu sukai dan tiba-tiba emosimu mendidih. Tapi pikirkan ini, apakah kata-kata mereka benar-benar menyakitimu? Atau hanya caramu menafsirkannya yang membuatmu terluka? Menurut Marcus Aurelius, kebanyakan orang bereaksi berdasarkan dunia mereka sendiri, bukan berdasarkan siapa dirimu. Jadi jika seseorang meremehkanmu, bukan berarti itu benar. Bisa jadi mereka hanya berbicara pada perspektif mereka yang terbatas. Gunakan setiap kritik sebagai latihan ketahanan mental. Jika seseorang mengomentarimu, penampilanmu, cukup tersenyum. Jika seseorang meremehkan impianmu, angkat bahu dan lanjutkan perjalananmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Yang nomor 5, mengatasi ketakutan dan rasa malu. Ketakutan seringkali hanyalah hasil dari pikiran kita yang membayangkan skenario terburuk. Jika kita terus menuruti ketakutan ini, kita akan terjebak dalam pola yang sama. Apakah itu? Menunda, menghindar, dan akhirnya tidak bertumbuh. Begitu pula dengan rasa malu. Perasaan ini bisa membantu kita bertindak lebih baik. Akan tetapi jika berlebihan, justru bisa menjadi belenggu yang menghambat pertumbuhan kita. Orang-orang yang sukses seringkali bukan mereka yang paling berbakat, tetapi mereka yang berani menghadapi rasa malu dan ketakutan. Mereka tahu bahwa pendapat orang lain itu sementara, tetapi keputusan mereka bisa mengubah hidup selamanya. Jadi kesimpulannya, hidup ini bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang membangun fondasi yang cukup kuat untuk bertahan saat badai datang. Dengan memahami 5 prinsip stoikisme tadi, kamu bisa menjadi individu yang lebih kuat, lebih tenang, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kendalimu. Jadi, prinsip mana yang paling mengena bagimu? Bagikan pikiranmu di komentar, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.